kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Aida dengan NIM 2411031372. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan memaparkan tentang pengaruh media sosial terhadap rekrutmen karyawan. Media sosial telah menjadi salah satu alat penting dalam proses rekrutmen karyawan pada era digital. Perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan iklan lowongan kerja melalui surat kabar atau situs pencarian kerja, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau calon pelamar yang lebih luas. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia atau MSDM, media sosial berfungsi sebagai sarana untuk menarik, menyaring, dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui media sosial, perusahaan dapat mempublikasikan informasi lowongan kerja secara cepat dan menjangkau ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu singkat. Hal ini membuat proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional. Dampak positif media sosial dalam rekrutmen karyawan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah memperluas jangkauan kandidat. Media sosial memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat dari berbagai daerah tanpa batas geografis. Informasi lowongan dapat disebarkan dengan cepat melalui berbagai fitur atau sharing, sehingga peluang mendapatkan kandidat berkualitas menjadi lebih besar. Yang kedua, ada penghemat biaya dan waktu rekrutmen. Perusahaan dapat mengurangi biaya pemasangan iklan dan mempercepat proses pencarian kandidat. Banyak platform media sosial menyediakan fitur publikasi lowongan kerja secara gratis atau dengan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga, mempermudah employer branding. Media sosial membantu perusahaan membangun citra positif tempat kerja yang menarik. Melalui unggahan mengenai budaya kerja, prestasi perusahaan, dan kegiatan karyawan, perusahaan dapat menarik minat calon pelamar yang sesuai dengan nilai organisasi. Lalu ada dampak negatif media sosial terhadap rekrutmen karyawan. Di sini juga terdapat 4 poin. Yang pertama, risiko pelanggaran privasi. Penggunaan media sosial sebagai alat screening dapat menimbulkan masalah etika apabila perusahaan mengakses informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Lalu dampak kedua yaitu potensi bias dalam seleksi. Informasi mengenai usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau pandangan pribadi yang terlihat di media sosial dapat mempengaruhi objektivitas rekrutmen dalam menilai kandidat. Lalu dampak yang ketiga, informasi yang tidak selalu akurat. Tidak semua informasi yang ditampilkan di media sosial mencerminkan kondisi sebenarnya. Kandidat dapat menampilkan citra yang berbeda dari kenyataan, sehingga perusahaan perlu melakukan verifikasi lebih lanjut. Jadi teman-teman, media sosial memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses rekrutmen karyawan dalam manajemen sumber daya manusia. Kehadirannya mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan jangkauan pencarian tenaga kerja. Namun, penggunaannya juga harus dilakukan secara bijak dan profesional agar tidak menimbulkan masalah etika, privasi, maupun diskriminasi dalam proses seleksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengkombinasikan penggunaan media sosial dengan metode rekrutmen lainnya
untuk memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dapat kita simpulkan dari pembahasan yang telah disampaikan bahwa media sosial telah mengubah cara perusahaan mencari dan merekrut karyawan. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan media sosial menjadi alat rekrutmen yang efektif di era digital. Namun penggunanya harus tetap memperhatikan prinsip objektivitas, etika, dan profesionalisme agar proses rekrutmen dapat berjalan secara adil dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.